Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali untuk pembahasan soal sumatif tengah semester ganjil. Kali ini kita bertemu untuk pembahasan soal pelajaran IPAS di kelas 5 ya. Baiklah, kita mulai. Pertama, sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah A. Matahari, B. Bulan, C. PLTA, D. PLN. Jawabannya adalah matahari. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya kebutuhan manusia sehari-hari. 3. Cahaya bisa dipantulkan. 4. Cahaya untuk penerangan. Pernyataan di atas yang merupakan sifat-sifat cahaya adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah 1 dan 3. Di sini tidak ada, Ibu ganti saja nomor A ya. 1 dan 3. Jadi jawabannya A. 3. Cermin yang digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi adalah A. Cermin datar, B. Cermin cembung, C. Cermin cekung, D. Cermin pembesar. Jawabannya adalah cermin cembung. 4. Perhatikan gambar berikut ini. Pantulan cahaya pada gambar di atas pada permukaan A. bergelombang, B. miring, C. datar, D. tidak rata. Jawabannya adalah datar. Nomor 5. Sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu A. operasi, B. pengobatan, C. penyembuhan mata, D. pengganti pisau. Jawabannya adalah pengganti pisau. Nomor 6. Fungsi dari bulu mata adalah A. melindungi mata dari air, B. melindungi bagian bola mata, C. melindungi mata dari debu, D. melindungi bagian penting dari mata. Jawabannya adalah melindungi mata dari debu. Nomor 7. Pupil bisa membesar dan mengecil. Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Saat berada di tempat yang terang, maka pupil A. tidak berubah, B. mengecil, C. membesar, D. membesar dan mengecil. Jawabannya adalah mengecil. Perhatikan gambar berikut. Bagian mata yang diberi tanda panah bernama A. kornea, B. retina, C. pupil, D. lensa. Jawabannya adalah lensa. 9. Membaca atau menonton televisi dengan posisi miring atau sambil tiduran bisa menyebabkan A. mata iritasi, B. rabun dekat, C. rabun jauh, D. mata silindris. Jawabannya adalah membaca atau menonton televisi dengan posisi miring atau sambil tiduran itu menyebabkan rabun jauh. C. rabun jauh. Jawabannya adalah rabun jauh. Selanjutnya, nomor 10. Bunyi merambat melalui A. cahaya, B. udara, C. getaran, D. suara. Jawabannya B. udara. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ada jagung, ada tikus, ada burung hantu, dan ada ular. Rantai makanan yang tepat adalah A. tikus dimakan ular, dimakan burung hantu, dimakan jagung, B. jagung dimakan tikus, dimakan burung hantu, dimakan ular, C. jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung hantu, D. jagung dimakan burung hantu, burung hantu dimakan tikus, tikus dimakan ular. Jawabannya yang C. 12. Tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai A. omnivora, B. dekomposer, C. herbivora, D. ekosistem. Jawabannya adalah dekomposer. 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini untuk soal nomor 13 dan 14. Gambar di atas dinamakan A. rantai makanan, B. jaring-jaring makanan, C. piramida makanan, D. sumber makanan. Jawabannya adalah piramida makanan. 14. Produsen memiliki tingkatan paling rendah, maka A. semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya.
B. Semakin kecil ukuran dan semakin banyak jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. C. Semakin besar ukurannya dan semakin bertambah hewan yang termasuk di dalamnya. D. Semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya. Jawabannya adalah D. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. A. Terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. 2. Tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. 3. Menanam kembali tanaman. 4. Berburu burung dengan senapan menjadi hobi dan olahraga. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem terjadi karena yang 1 dan 4 ya. Ini mengakibatkan ketidakseimbangan. Nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita. 2. Memanfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur. 3. Tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Pernyataan di atas adalah upaya untuk A. Dampak ekosistem. B. Menjaga kelestarian lingkungan. C. Keseimbangan ekosistem di sekitar kita. D. Menjaga hewan agar tidak punah. Jawabannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. (17) Fenomena alam gunung meletus dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem, yaitu A. Tanah jadi subur. B. Munculnya tumbuhan baru. C. Kerusakan alam. D. Ekosistem menjadi seimbang. Jawabannya adalah tanah menjadi subur. 18. Manfaat matahari bagi tumbuhan adalah A. Tumbuhan menjadi subur. B. Memproduksi makanan. C. Daun tumbuhan tetap hijau. D. Tumbuhan cepat berbunga dan buah, yaitu jawabannya adalah memproduksi makanan. 19. Bahan untuk membuat kompos dari sampah organik adalah A. Daging tulang ikan. B. Kulit udang minyak. C. Daun kering kertas. D. Kulit telur dan serbuk gergaji. Kompos dari sampah organik berarti dari makanan ya, kompos. Jawabannya adalah A. Siapa yang berperan sebagai produsen pada ekosistem laut? A. Ikan dan karang. B. Pasir dan tumbuhan laut. C. Rumput laut dan lamun. D. Ular laut dan ikan. Jawabannya adalah C. Nah, kita kembali beralih ke jawaban atau ke pertanyaan bagian B, isian atau jawablah ya. Jadi ibu hanya memberikan jawabannya saja, tidak akan ibu tuliskan. Silahkan teman-teman mencatat terlebih dahulu di buku atau kertas. Jika dirasa terlalu cepat, teman-teman bisa mempause atau menjeda video ini terlebih dahulu. Nomor 1, sebutkan 4 sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5 ya. Di sini disuruh 4 saja. Nomor yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya menembus benda bening. 3, cahaya dapat dipantulkan. 4, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Nomor 2, sebutkan 3 jenis cermin. A. Cermin datar. 1. Maksudnya cermin datar. 2. Cermin cembung. Dan 3. Cermin cekung. Nomor 3. Apa perbedaan rambatan bunyi dan rambatan cahaya? Kalau rambatan bunyi merambat ke segala arah, sedangkan rambatan cahaya hanya merambat lurus saja atau satu arah. 4. Jelaskan fungsi retina. Retina adalah tempat dibentuknya bayangan. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan. Alhamdulillah, pembahasan soal IPAS telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.